Oke, sahabat bonsai, kita lanjutkan obrolan kita kali ini dengan Pak Untung, Ketua PPBI di wilayah Kabupaten Cilacap. Pak, tadi saya ngobrol dengan jenengan. Ini kedudukan organisasi bonsai di Indonesia itu sudah dilegitimasi dan sudah ada payungnya, sudah ada ADART-nya ya. Dan satu-satunya organisasi yang diambil pemerintah adalah PPBI. Nah, artinya secara organisasional Cilacap ini formil, kepanjangan tangan dari yang ada di pusat. Nah, kesenambungannya kan begitu ya pada program kerjanya. Jadi kalau saya tadi ngobrol dengan Bapak, tugas PPBI itu luas. Artinya kalau selama ini Pak, kalau saya pemula nih di Bonsai pemula, saya kira kalau PPBI itu cakupan wilayah kerjanya cuma ketika ada event, ya kan, terus tanding, juara. Nah itu yang ternyata ketika kita ngobrol, ini ada yang lebih penting Mbak dibanding event ya. Artinya event itu bagian kecil dari program kerja. Yang paling pokok adalah mengubah mindset teman-teman pebonsai di Indonesia nih. Yang tadinya hunting, ya kan, berubah menjadi petani atau budidaya ya, budidaya. Nah, ini yang menarik. Artinya tadi sempat ngobrol dengan Pak Untung ya, terkait dengan kendala. Nah, tadi kita udah ngobrol juga. Jadi yang paling penting di sini masalah kalau mau budidaya berarti masalah kuantitas dan kualitas. Yang diutamakan kuantitas. Kuantitas. Jadi terangkan Pak, monggo. Jadi teman-teman gini, apa yang dimaksud dengan budidaya? Ternyata ini ada dua permasalahan, satu kuantitas, satu kualitas. Nah ini akan kita kupas lebih jauh dengan Pak Untung. Monggo bisa terangkan Pak. Ya, yang namanya kuantitas jelas masalah jumlah. Dan jumlah ini adalah yang akan kami marketkan, karena kalau dalam jumlah banyak itu sendiri tentunya secara nominal ekonominya jelas harganya di bawah. Nah kalau kuantitas itu tentunya barang-barang yang memang kualitas ya, sekarang berkualitas. Kualitas. Okay. Nah, itu jadi di samping kita untuk mengangkat nama Cilacap, tapi karena kita ini punya tanggung jawab terhadap keluarga, ya yang kuantitas inilah yang untuk membackup daripada keluarga itu sendiri. Nggak mungkin kita akan istilahnya bermain tanaman sementara kita akan antru. Ini yang tidak nyambung, nantinya akan terjadi semacam kayak kekisruan dalam rumah tangga. Nah, ini tidak saya harapkan. Yang saya harapkan adalah keluarganya ya tentram, tapi untuk masalah kelanjutan tetap jalan begitu. Jadi ya kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga, tapi kita juga hobi kita tersalurkan. Makanya kita itu mengutamakan masalah budidaya untuk mendapatkan sekaligus di samping barang yang berkualitas juga nanti kita bisa memasarkan yang tentunya bagi penghobi pemula ini kan jelas untuk mendapatkan satu barang dengan harga yang tinggi, jelas mereka hitung-hitungan kan, mikir juga gitu. Yang pemula-pemula inilah kami harapkan itu bisa mengambil hasil dari budidaya itu Mas. Itu harapan saya. Oke, ini menarik teman-teman. Jadi budidaya ini sebenarnya satu prospek ya bagi teman-teman yang sudah nyemplung ke hobi bonsai. Why not? Artinya kenapa tidak? Kita jadi hobi yang menghasilkan uang ya Pak. Nah ini bisa memungkinkan dengan satu prospek namanya budidaya bonsai. Nah ini ada satu kendala juga teman-teman, karena kemarin saya beberapa kali ngobrol dengan senior-senior itu sebetulnya ketika ditanya jawabannya cuma satu, lahan. Jadi lahan ini menjadi satu permasalahan yang yang mau tidak mau. Nah dari PPBI sendiri ada program nggak terkait dengan lahan ketika ada teman-teman yang ibaratnya ya aku tertarik nih ke budidaya bonsai, tapi aku nggak punya lahan, solusinya bagaimana nih Pak? Ada yang bisa di? Ya sudah kami mencoba untuk melangkah ke situ, dan kami pernah direspon oleh Bapak Wakil Bupati Pak Samsul. Itu kami dipanggil, beberapa orang dipanggil perwakilan ke
apa ya, ke kabupaten, dan beliau ya mau mengupayakan. Cuman ini yang namanya apa ya, pemerintahan tentunya harus koordinasi dengan ya seperti itu. Tapi pada intinya kami ini sudah direspon oleh Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ketua Pertanian Cilacap. Itu yang jelas itu. Nah, untuk realisasinya, nah, saya belum bisa ngomong ini, masih proses. Iya, ada proses gitu. Oke, jadi teman-teman ini ternyata PBB udah luar biasa. Artinya di wilayah instruksi terkait dengan budidaya bonsai ternyata udah action ya Pak. Iya. Nah ini udah masuk ke ranah pemerintah daerah dengan perangkatnya ya, karena ini udah wilayah keputusan, kita nggak bisa intervensi ya Pak. Itu tinggal tunggu aja ya. Nah tapi kalau secara individu Pak, artinya ketika teman-teman kekurangan lahan segala macam, kalau boleh dibilang ada nggak model kemitraan gitu Pak? Pernah nggak ada contohnya gini, ada orang nggak seneng bonsai, tapi punya lahan dan lahannya nganggur, tapi bisa silahkan pernah nggak ada kasus kayak gitu Pak? Kayaknya selama ini belum ada. Oh. Justru mereka itu para anggota ya dalam tanda kutip itu berupaya sendiri. Mereka itu upaya sendiri. Ya tentunya dengan keterbatasannya, karena kembali lagi itu menyangkut masalah finansial ya itu. Seperti saya sendiri, saya nyewa di satu tempat yang jauh sana di Jambusari gitu loh. Nah, yang seperti ini kan prosentasenya itu jauh lebih banyak ketimbang yang sudah punya lahan walaupun hanya sedikit. Karena faktor nyewanya itu bayarin itu seperti itulah. Mudah-mudahan nanti dari pihak pemerintah daerah memperhatikan kita untuk merealisasi tentang lahan itu sendiri. Jadi seperti di Bekasi sana, Bekasi itu pemerintah daerah setempat itu memfasilitasi seluas 7 hektar. Itu khusus untuk bonsai Pak? Untuk bonsai. Jadi untuk budidaya iya, terus untuk masalah sentra iya, terus untuk pelatihan iya, karena di sana pelatihannya itu dipandu oleh master kita itu Kong Rudi Julianto. Oh, pokok. Iya. Oke. Itu karena di sana rupanya untuk tenaga semacam yang ahli-ahlinya itu mungkin ada kita sendiri, kita nggak tahu lah, karena ini di backup oleh pemerintah daerah langsung sih gitu. Ya mudah-mudahan nanti di Cilacap seperti itu gitu. Mudah-mudahan harapan kita ya seperti itu gitu. Jadi ini teman-teman menarik ya, artinya mungkin di antara pemirsa sekalian di rumah, artinya obrolan kita itu mungkin ada sebatas obrolan, tapi ketika direspon kita kan nggak tahu Pak siapa yang lihat video kita. Mudah-mudahan artinya gini, kalau saya lihat gini, Cilacap itu kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas lahan yang luar biasa prospeknya. Cuma mungkin karena belum ada sosialisasi atau mungkin edukasi atau informasi bahwa bisnis bonsai ini prospek, sehingga mereka belum tahu ya. Nah itu satu permasalahannya. Kedua mungkin belum ada regulasi dari pemerintah, otomatis ya. Dan ketiga mungkin belum ada tenaga ahli yang bisa menjembatani dari teman-teman pebonsai ke pemerintah, memberikan satu pemahaman yang sama kali ya Pak. Mungkin kalau itu sudah, mungkin ya tinggal jalan aja ya Pak. Itu kan secara nggak langsung kita itu sebetulnya kalau mau kita cek secara ini kan kita sebetulnya menciptakan lapangan kerja tersendiri. Nah, betul. Nah, itu kan termasuk produk kreativitas gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi dalam pemberdayaan masyarakat itu. Nah, kebetulan sekarang itu memang kayaknya lagi rame-ramenya ini, banyak pemula. Khususnya di Cilacap itu luar biasa namanya pemula. Cuma yang namanya pemula ya mungkin karena keterbatasan finansial atau dia memang lama dan segala macam biaya macam. Iya, akhirnya kan mereka itu hunting. Lah ini yang sebetulnya jalan pintasnya hunting. Iya, hunting gitu. Padahal kan kalau dihitung secara real itu kerugiannya banyak banget orang hunting. Tenaganya kesel,
udah dapat barang nanti ditanam belum tentu hidup. Beda kalau budidaya, karena dicangkok apa-apa kan mau hidup dan enggaknya kan udah kelihatan. Dicangkok kan udah ada apa? Akarnya belum. Oh, udah keluar akarnya, potong tanam. Harapan hidupnya jauh lebih besar ketimbang yang orang hunting di hutan-hutan itu. Oke, ini teman-teman ini yang menarik terkait dengan program kerja PPBI, artinya butuh satu pemahaman yang sama nih dengan teman-teman penggiat bonsai bahwanya tugas PPBI itu berat. Artinya berat di sini memang tadi secara organisasi memang di bawah limitasi dari pemerintah. Makanya ada satu misi yang luar biasa, sisi lain kesejahteraan anggotanya, dan sisi lain juga merubah sudut pandang yang tadinya hunting menjadi budidaya, ya Pak. Hingga nanti mudah-mudahan obrolan kita kali ini mendapat satu manfaat juga respon kepada pihak-pihak yang terkait, yang sebetulnya kalau kita lihat tidak ada alasan kalau Cilacap itu tidak bisa budidaya. Artinya bisa ya Pak. Tinggal bagaimana niat dari pemerintah yang monggo silakan disupport. Teman-teman pebonsai kalau memang sudah paham skenario yang dibikin oleh PPBI langsung aja berpartisipasi aktif. Artinya gini, kadang saya paham nih dengan visi misi PPBI, saya nggak butuh bantuan segala macam, saya bergerak secara individu, lebih bagus ya Pak, lebih bagus ya. Makanya nanti besok kan ada pertemuan ya Pak, hari Minggu ada silaturahmi teman-teman di mana Pak silaturahmi Pak? Di Asrama Kopassus. Nah, di Asrama Kopassus. Silaturahmi penting karena nanti ini menyangkut program kerja ke depan dengan PPBI dan juga ada evaluasi ya Pak dari hasil nanti besok akan kita liput, dan untuk poin-poinnya jangan disampaikan dulu Pak, nanti ini surprise untuk teman-teman. Jadi mungkin sementara itu nanti kita lanjutkan obrolan berikutnya dengan Ketua PPBI Cilacap. Stay terus di channel Agung Oye. Terima kasih, salam satu hobi.